Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Santi Juliarti dengan nomor NPM 1006060322152 dari kelas E mata kuliah fitoterapi dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitoterapi tanaman kelor sebagai anti diabetes. Untuk daftar isinya itu yang pertama itu ada jurnal, lalu yang kedua ada deskripsi tanaman, yang ketiga ada latar belakang, yang keempat ada hasil pengujian, yang kelima ada mekanisme tanaman, dan yang keenam adalah kesimpulan. Di sini ada jurnal yang saya resum. Berikut adalah jurnalnya dengan judul Pengaruh Pemberian Rebusan Daun Kelor Terhadap Penurunan Kadar Glukosa Darah Diabetes Mellitus. Lalu selanjutnya ada deskripsi dari tanaman kelor. Tanaman kelor ini memiliki nama ilmiah yaitu Moringa oleifera. Tanaman kelor ini adalah salah satu tanaman herbal yang dimanfaatkan sebagai tanaman obat dikarenakan mampu meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Pada jurnal yang saya resum, bagian tanaman yang digunakan sebagai obat adalah bagian daunnya. Daun kelor ini mempunyai banyak khasiat, di antaranya yaitu untuk mengobati penyakit reumatik, rabun ayam, cacingan, sulit buang air kecil, sakit kuning, luka benanah, asiantas, dapat menstabilkan tekanan darah, dan juga dimanfaatkan sebagai pengontrol kadar gula darah bagi penderita diabetes mellitus. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang dari jurnal penelitian yang saya resum ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian rebusan daun kelor terhadap penurunan kadar glukosa darah pada penderita diabetes mellitus. Di Indonesia ini, prevalensi diabetes mellitus yang terdiagnosis pada penduduk yaitu sebanyak 1,5% dan prevalensi diabetes mellitus yang terdiagnosis pada penduduk di Provinsi Gorontalo tercatat sebanyak 1,74%. Penderita diabetes mellitus yang tidak diobati di Provinsi Gorontalo sekitar 4,37%. Kemudian, diabetes mellitus ini menyebabkan 1,5 juta kematian di Indonesia pada tahun 2012. Gula darah yang terlalu tinggi dari batas maksimum mengakibatkan tambahan 2,2 juta kematian dengan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular dan lainnya. Pada umumnya, penderita diabetes memerlukan pengobatan farmakoterapi, seperti insulin yang disuntikan atau obat antidiabetes oral. Namun, obat ini dapat menyebabkan efek samping seperti hipoglikemia, toksisitas hati, dan lainnya. Dikarenakan obat kimia dapat menyebabkan efek samping, maka dilakukan penelitian untuk mencari metode alternatif herbal untuk menurunkan kadar glukosa darah. Adapun pengertian dari diabetes itu sendiri. Diabetes merupakan gangguan metabolisme kronis yang ditandai oleh peningkatan kadar glukosa darah yang disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya yaitu keturunan, pola hidup yang tidak sehat, dan obesitas. Selanjutnya ada pengertian dari diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini merupakan kondisi kronis yang terjadi saat meningkatnya kadar glukosa dalam darah karena tubuh tidak mampu memproduksi banyak hormon insulin atau kurangnya efektivitas fungsi insulin. Untuk metode penelitian yang digunakan yaitu adalah metode desain naratif deskripsi dengan pendekatan literatur review. Studi literatur review ini adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan data atau sumber yang berhubungan dengan topik tertentu, yang bisa didapatkan dari sumber seperti jurnal, buku, internet, dan pustaka lainnya. Kemudian untuk hasil penelitiannya, pada jurnal yang saya resum, penelitian dilakukan pada 3 penelitian, yaitu yang pertama itu ada penelitian oleh Sapitri. Dari penelitian ini ditemukan terdapat penurunan kadar glukosa darah setelah dilakukan pemberian daun kelor. Dari hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata kadar glukosa darah sebelum diberikan rebusan daun kelor pada penderita diabetes mellitus adalah 230
0,88 mg per desiliter dengan standar deviasinya 31,40. Setelah diberikan rebusan daun kelor, hasilnya itu adalah 159,47 dengan standar deviasi 26,15. Setelah dilakukan analisis, diperoleh hasil rata-rata penurunan kadar glukosa darah, yaitu sekitar 71,41 dengan standar deviasi 40,77, dan hasil uji statistik didapatkan p-value-nya itu 0,000 atau bisa disebut juga kurang dari sama dengan 0,05. Penelitian yang kedua adalah penelitian oleh Sambra. Penelitian ini dilakukan pada satu responden. Penelitian dilakukan dengan pemberian air rebusan daun kelor dengan melihat angka konsistensi dari hari pertama sampai hari ketiga. Akan tetapi, di hari keempat, sebelum pemberian air rebusan daun kelor, tingkat kadar gula darah yang awalnya sebesar 200 mg per desiliter mengalami penurunan selama mengkonsumsi air rebusan daun kelor menjadi 191 mg per desiliter. Hal ini membuktikan terjadinya penurunan kadar glukosa darah pada pasien penderita diabetes mellitus. Kemudian, penelitian yang ketiga adalah penelitian oleh Marpia. Penelitian ini dilakukan pada responden lansia dengan kadar gula darah kategori tinggi. Berdasarkan hasil pengukuran kadar gula darah, setelah diberikan rebusan daun kelor, didapatkan hasil bahwa kadar gula darah pada 24 responden setelah pemberian rebusan daun kelor pada hari ke-28, yaitu terdapat 4 responden dengan kadar gula darah kategori normal, 15 responden dengan kadar gula darah kategori sedang, dan 5 responden dengan kadar gula darah kategori tinggi. Maka, dapat disimpulkan pada penelitian ini adanya pengaruh pemberian rebusan daun kelor terhadap perubahan kadar glukosa darah pada lansia penderita diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Karang. Adapun mekanisme aksi dari tanaman ini. Daun kelor adalah tanaman herbal yang dipercaya memiliki manfaat untuk penyakit diabetes mellitus. Keadaan hiperglikemia pada diabetes mellitus memicu terjadinya autooksidasi glukosa yang menghasilkan ROS, dan status oksidan tubuh dapat diketahui melalui pengukuran kadar peroksidasi lipid malondialdehyde atau MDA dalam darah. Jumlah ROS yang berlebihan akan menyebabkan terjadinya stres oksidatif, yaitu tidak seimbangnya jumlah antara radikal bebas dengan autooksidan dalam tubuh. Keadaan ini akan mengakibatkan kerusakan membran sel yang ditandai dengan penurunan antioksidan tubuh. Kadar enzim antioksidan sangat mempengaruhi kerentanan berbagai jaringan pada stres oksidatif dan dikaitkan dengan perkembangan komplikasi dalam diabetes. Daun kelor ini mengandung antioksidan seperti flavonoid, vitamin A, vitamin E, vitamin C, dan juga mengandung selenium dapat membantu menurunkan kadar glukosa darah. Kandungan senyawa flavonoid dalam bentuk terpenoid dalam daun kelor sangat efektif dan lebih aman dalam penurunan kadar gula darah. Kemudian, kandungan antioksidan juga pada daun kelor membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel-sel ore radikal bebas. Berdasarkan penelitian dilakukan dalam jurnal di atas yang mengkaji beberapa jurnal penelitian tentang penggunaan daun kelor sebagai antidiabetes, maka dapat disimpulkan bahwa rebusan daun kelor berpengaruh pada penurunan kadar glukosa darah pada pasien penderita diabetes mellitus. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan kadar glukosa darah. Penurunan kadar glukosa darah pada penggunaan daun kelor ini disebabkan karena adanya kandungan senyawa yang terkandung di dalam daun kelor. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.